warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sudah dengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam. Iya. Sehat ya Bapak Ibu ya. Sehat ya. Baik. Bapak Ibu, untuk jadwal selanjutnya jam yang kedua ini kita akan masuk ke jadwal orientasi program. Yang terhormat Bapak Kepala P2KPTK 2 Jakarta Selatan, Bapak Dr. Haji Yanto Siregar, SIP MMMSI, kemudian Kasatlank P2KPTK 2 Jakarta Selatan untuk pendidik Bapak Suhanda dan seluruh rekan-rekan dari P2KPTK, yang tercinta Bapak dan tim narasumber untuk kegiatan peningkatan kompetensi di kelas AI guru agama Islam Jakarta Selatan jenjang SMK, juga yang tercinta dan Bapak dan Ibu peserta diklat guru-guru pendidikan agama Islam jenjang SMK se-Jakarta Selatan. Baik Bapak Ibu, berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa menjalankan kegiatan ini, dan sesi orientasi program ini akan menjelaskan hal-hal teknis terkait pelaksanaan diklat kita mulai dari hari ini sampai dengan hari Jumat tanggal 15 Mei 2020. Bapak Ibu, diklat kita, Bapak Ibu dengar suara saya ya? Ya, dengar semua Bu. Ya, baik. Bapak Ibu, diklat kita ini akan berlangsung selama 5 hari. Diklat kita akan berlangsung selama 5 hari. Arti Bapak Ibu, tubuh dengan semua fokus. Bapak siapa tadi yang mengingatkan? Pak Kamal. Pak Kamal, berarti Pak Kamal ini calon peserta terbaik ini. Yang lain nggak enak kali Bu bilangnya. Dicoba ya. Baik, Bapak Ibu akan mengikuti diklat ini selama 5 hari. Dari Senin hari ini sampai dengan hari Jumat nanti. 5 hari itu polanya 40 jam pelajaran. Polanya 40 jam pelajaran, ya. Tetapi 1 jam pelajarannya bukan 60 menit, Bapak Ibu. Bukan 1 jam pelajaran waktu di jam detik, bukan. Tetapi 1 jam pelajarannya adalah 45 menit, bukan 60 menit. Oke? Dan kita akan mulai hari Selasa besok di pukul 06.30 sesuai dengan jam mengajar Bapak Ibu. Kalau kita situasi normal, tentunya Bapak Ibu sudah tiba di sekolah jam 6:04. Sehingga 8 jam pelajaran itu akan kita selesaikan sampai dengan pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, 12.30. Di mana 30 menit terakhir Bapak Ibu fokus kepada penyelesaian administrasi, daftar hadir, pengumpulan tugas, ya, dan segala sesuatu yang terkait dengan pembelajaran kita di hari yang bersangkutan. Ya, nah, Bapak Ibu, 40 jam pembelajaran ini terbagi menjadi beberapa mata diklat yang sudah tertera di jadwal dan struktur program yang sudah dibagikan pada Bapak Ibu. Ya, materi diklat kita adalah pertama kebijakan dari P2KPTK yang tadi sudah disampaikan saat pembukaan, ya, kemudian kebijakan pendidikan nasional, materi pendidikan agama Islam SMK, ya, pembelajaran HOT, penilaian HOT, ya, kemudian AKM dan
survei karakter, AKM dan survei karakter. Kemudian digital learning, dan yang terakhir STEM dan PAE. STEM itu adalah sains, yang teknologi, ya engineering dan mathematics, kaitannya dengan materi yang ada di dalam PAI. Nah, pelatihan kita tentunya juga akan diawali oleh pretest. Pretest ini tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana pemahaman Bapak Ibu terhadap materi yang akan diajarkan. Jadi tidak kita masukkan di dalam nilai olahan Bapak Ibu. Ya. Ini materi yang kedua, yaitu materi orientasi program Bapak Ibu. Ya. Nah, akan diakhiri juga dengan post-test. Post-test akan diselenggarakan di hari Jumat nanti. Ya. Sesudah itu kita akan masuk di hari Jumat, ya, materi RTL atau rencana tindak lanjut, yaitu laporan pertanggunganjawab Bapak Ibu, person by person, orang per orang, baik kepada kami P2KPTK maupun sekolah masing-masing. Program akan Bapak Ibu rancang sesudah mengikuti diklat ini. Nah, semua ini tertera di jadwal dan struktur program yang sudah di-share ke WA group kita. Ya. Aplikasi yang kita pakai adalah Zoom meeting seperti ini, dikombinasi dengan WA group. WA group ini terdiri dari dua WA masing-masing kelas. WA khusus untuk panitia penyelenggara dan narasumber akan memberikan semua informasi, pemberitahuan, instruksi, materi-materi, lembar kerja, semua akan diberikan oleh panitia penyelenggara P2KPTK dan narasumber di WA tersebut. Nah, kapan materi akan diberikan tergantung dari setiap narasumber Bapak Ibu. Ada narasumber yang akan memberikan semua di awal materinya. Ada narasumber yang akan memberikan semua materi pada saat Bapak Ibu akan mengikuti materi itu sesuai jadwal. Ada narasumber yang akan memberikan materi itu di tengah-tengah, atau yang akan memberikan materi itu sesudah narasumber menjelaskan. Itu adalah kewenangan dari setiap narasumber. Itu WA group yang pertama Bapak Ibu. WA group yang kedua, yang nama grupnya diawali dengan PBM, disitulah Bapak Ibu bisa berinteraksi antar peserta diklat dan juga antara Bapak Ibu dengan setiap narasumber juga panitia penyelenggara. Ya, disitulah nanti narasumber juga akan menilai keaktifan Bapak dan Ibu, partisipasi Bapak dan Ibu. Nah, di jadwal Bapak Ibu akan melihat kita mulai 6.30 sampai 12.30. Kita tidak buat ada coffee break karena kita ini bulan Ramadan. Jadi yang biasanya coffee break 15 menit kita tiadakan Bapak Ibu. Ya. Yang umumnya kalau kita di klasikal, kita bertemu di P2KPTK 2, ada jam kita istirahat makan siang, ya. Kita juga tidak ada, sehingga kita langsung saja itu. Ya. Nanti pola diklat kita di awal narasumber akan memberikan materi melalui Zoom seperti ini. Silakan tanya jawab itu bisa dilakukan baik secara verbal, langsung Bapak Ibu angkat tangan, ya, atau waktunya bertanya jawab diberikan oleh narasumber. Silakan itu manajemen pengelolaan kelas dari setiap narasumber. Atau Bapak Ibu akan memberikan pertanyaan, tanggapan dan sebagainya di chattingan. Bapak Ibu klik bagian bawah kanan, ya, ada tanda 3 titik di bawah kanan itu, Bapak Ibu klik, di situ ada chatting. Dari situlah juga narasumber akan menilai partisipasi dan keaktifan Bapak dan Ibu sekalian selama proses belajar mengajar. Nah, pola diklat kita selain ceramah tanya jawab juga wajib kita ada aktivitas individu
individu dan kelompok. Aktivitas individu dan kelompok ini akan diatur oleh setiap narasumber. Tetapi tetap kita akan menggunakan aplikasi yang sangat familiar dengan kita, yaitu WA Group. WA Group ini tentunya di setiap kelas kita per grup di dalam kelas itu. Ada HP yang bisa satu kelompok 4 orang untuk panggilan video group. Ada juga yang sampai 8 orang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti cek masing-masing, ya kan? Apakah WA Bapak Ibu itu versi lama atau sudah versi baru? Jika Bapak Ibu rajin mengupdate, maka Bapak Ibu otomatis ya bisa melakukan diskusi live. Diskusi tatap muka seperti kita ini langsung berempat di WA grup Bapak Ibu masing-masing, yang nanti grup itu akan dibagi oleh setiap narasumber. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini pola diklat kita, ya kan? Kita menggunakan pola daring dalam jaringan, ya, maupun luring di luar jaringan. Sesudah itu Bapak Ibu kemungkinan besar juga mempresentasikan hasil dari diskusi atau kerja kelompok. Dan di akhir nanti setiap narasumber akan memberikan penguatan-penguatan, dan juga setiap narasumber berkewajiban untuk memberikan penilaian terhadap setiap peserta diklat yang harus kami laporkan kepada P2 KPTK 2. Karena sertifikat Bapak Ibu itu langsung dari BPSDM atas nama Provinsi DKI Jakarta. Ntar kalau yang mau unjuk mau ngomong gimana? Oleh Kepala BPSDM. Kalau yang mau ngomong bergabung. Ya, dan ditandatangani oleh Kepala P2 KPTK 2 Jakarta Selatan. Poin-poin apa saja atau item-item apa saja yang akan dinilai Bapak Ibu? Pertama, hasil post-test. Kalau hasil pre-test hanya untuk informasi bagi panitia penyelenggara dan juga narasumber. Tetapi yang menjadi bagian dari penilaian hasil post-test nanti di hari Jumat. Yang kedua adalah penilaian proses. Penilaian proses apa saja yang akan dilihat dari narasumber kepada Bapak Ibu. Ya, pertama adalah penguasaan materi. Penguasaan materi. Yang kedua adalah hasil-hasil penugasan. Setiap tugas yang diberikan kepada Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu serahkan ke narasumber, tentunya narasumber akan menilai. Yang ketiga adalah kedisiplinan. Kedisiplinan terlihat dari ya waktu Bapak Ibu menandatangani absensi atau daftar hadir. Gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah di-share oleh Pak Zul, ya kan? Oleh tim narasumber, Pak Zul, itu daftar hadir. Daftar hadir itu pada saat Bapak Ibu selesai menandatangani, kemudian Bapak Ibu submit atau kirim ke kami, di situ nanti akan tertera jam berapa Bapak Ibu akan mengirimnya. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mengirim sebelumnya. Kalau di jadwal kita mulai jam 7:04, Bapak Ibu bisa kirim tadi jam 7 pas, ya kan? Jam 7 kurang 5. Nah, berarti kalau jam 7.45 sudah ada keterlambatan 30 menit. Begitu Bapak Ibu. Ya. Daftar hadir, tolong diselesaikan, kita isi ya per materi, per narasumber. Gitu. Jadi tadi pembukaan Bapak Ibu sudah mengisi daftar hadir. Ya. Kemudian nanti masuk ke ke materi pembelajaran HOTS, digital learning, ya, atau kemudian penilaian HOTS, Bapak Ibu juga wajib mengisi daftar hadir. Jadi daftar hadir itu diisi setiap mata diklat, sehingga di situ panitia penyelenggara sudah merancang, ya kan, pilihan pada saat Bapak Ibu mengisi daftar hadir. Bapak
Bapak Ibu klik mata diklatnya kan ada 6 atau 8 itu ya. Bapak Ibu jangan isi semua. Bapak Ibu klik mata diklat yang sesuai dengan jam saat itu. Begitu ya. Kemudian Bapak Ibu klik ya, siapa narasumbernya, begitu ya. Bapak Ibu lihat jadwal gitu ya. Untuk AKM dan survei karakter, Bapak Ibu lihat di jadwal. Oh, narasumbernya adalah Dr. Adimin dari Kementerian Agama. Makanya yang Bapak Ibu klik nanti nama Dr. Adimin. Gitu Bapak Ibu. Oh, siapa yang mengajar STEM dan PAI? Dr. Muhammad Yani dari P4TK IPA Bandung. Maka yang Bapak Ibu klik adalah Dr. Muhammad Yani. Gitu Bapak Ibu ya. Siapa yang mengajar penilaian HOTS? Oh, Dr. Agung Budi Susanto. Maka Bapak Ibu klik narasumber itu di nama Dr. Agung Budi Susanto. Begitu Bapak Ibu ya. Ini untuk tertib administrasi daftar hadir. Dan tertib administrasi penilaian, tolong kerjakan tugas-tugas ya, on time, pengumpulannya sesuai instruksi dari narasumber. Karena SOP kami, setiap narasumber itu harus selesai memberikan penilaian maksimal adalah sebelum penutupan di hari Jumat Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mengumpulkan tugas ya, minggu depan di tanggal 18 Mei ya sudah, otomatis nilai Bapak Ibu kosong. Jadi semua nilai proses itu sudah kami selesaikan sebelum post test dilakukan. Begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tolong diingat-ingat, semua tugas-tugas selesaikan sesuai instruksi. Sesudah post test, pengumpulan tugas kita asumsikan 0. Karena sesudah post test itu semua nilai otomatis kami olah dan sudah kami serahkan kepada P2 KPTK Jakarta Selatan. Kami serahkan ke timnya Pak Suhanda. Ya, itu untuk poin penilaian. Kami menilai peserta diklat, tentunya juga peserta diklat kami minta penilaiannya terhadap pertama, penyelenggaraan diklat. Penyelenggaraan diklat ya. Kalau diklat klasikal kita bertemu di P2 KPTK Camat Gabun, maka Bapak Ibu bisa menilai konsumsinya, begitu Bapak Ibu. Ya, ruang kelasnya, begitu Bapak Ibu ya. Tetapi kalau di sini penilaian penyelenggaraan ya, itemnya berarti amat sangat sedikit begitu ya. Jadi yang memfasilitasi untuk Zoom-nya adalah dari kami ya, dari P2 KPTK, tentunya di dalamnya panitia dan narasumber. Begitu Bapak Ibu. Nah, yang kedua, kami minta penilaian Bapak Ibu terhadap siapa? Ya, terhadap narasumber. Ya. Apa saja yang akan dinilai? Linknya nanti kami akan berikan kepada Bapak dan Ibu. Begitu. Ya, jadi kenapa kita nilaian? Ya, adalah untuk penyempurnaan kegiatan kita di masa mendatang Bapak Ibu ya. Kemudian untuk perbaikan kita hari lepas hari ya. Nah, jadi kita berharap hari ini ada kekurangan, besok penyelenggaraan lebih sempurna. Selasa ada juga yang out for the right track gitu, Rabu lebih sempurna. Sehingga diharapkan nanti di hari Kamis, Jumat kita sudah familiar dengan pola kegiatan ini ya, dan kesempurnaan itu kita bisa lebih tingkatkan Bapak Ibu. Itu untuk struktur program dan jadwal Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, tata tertib ya. Tata tertib ada 20 poin yang sudah di-share juga di WA grup Bapak dan Ibu masing-masing ya. Ada 20 poin. Jika ada poin
informasi. Yang nama grup WA kita tersebut adalah P2KPTK 2 Jakarta Selatan, guru PAI kelas A, B, dan C. Pertama, daftarkan diri Bapak Ibu tentunya sudah. Lengkapi foto Bapak Ibu, tolong dicek. Tolong jangan dibuat profil Bapak Ibu selfie atau beramai-ramai dengan teman-teman, keluarga, atau profil pemandangan dan sebagainya. Tetapi profil pas foto Bapak Ibu, latar belakang background-nya warna merah, ya, berdasi, kemudian baju berwarna putih. Ya, Bu, kenapa mesti begini? Ini untuk kepentingan Bapak Ibu juga. Karena panitia akan mengambil profil Bapak Ibu itu untuk sertifikat. Begitu, ya. Jadi, itu untuk sertifikat Bapak Ibu nanti yang akan ditempel di sertifikat Bapak Ibu, ya. Kemudian yang kedua, memelihara komitmen, integritas, dan kedisiplinan. Jadi, pada saat kita online seperti ini, ya, tolong videonya harus dihidupkan atau di-on-kan. Kenapa? Untuk pemantauan dari setiap narasumber, memastikan bahwa Bapak Ibu memang fokus mengikuti diklat ini. Kalau video Bapak Ibu dimatikan, bisa jadi Bapak Ibu kemudian tinggal untuk berbelanja sebentar. Begitu Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu mau ke toilet, Bapak Ibu bisa angkat tangan, kemudian Bapak Ibu izin ke narasumber di kelas saya akan ke toilet. Tetapi kemudian Bapak Ibu kembali lagi, video ini harus dilakukan. Kecuali, ya, sudah selesai sesi tatap muka seperti ini, Bapak Ibu kerja kelompok di WA masing-masing, silahkan. Tapi narasumber akan mengatakan nanti, mungkin kita akan kembali ke Zoom meeting pada pukul 11 misalnya. Kita akan kembali ke Zoom meeting pada pukul 8.30. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, saat kita kembali ke Zoom meeting seperti ini, Bapak Ibu mesti on-kan. Ya, pada saat Bapak Ibu bekerja kelompok pun, ya, saya minta ketua kelompok atau sekretaris juga jangan lupa, ya, screenshot dari HP masing-masing sebagai laporan bahwa Bapak Ibu memang semuanya bekerja. Itu Bapak Ibu. Dan itu bukti fisik yang harus dilaporkan oleh kami P2KPTK, ya, kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, ya. Mengikuti semua kegiatan sesuai jadwal. Bagaimana kalau saya ada keperluan dan sebagainya, sakit dan sebagainya, ya Bapak Ibu, kita punya standar, ya, batas kelulusan adalah 90% kehadiran. 90% kehadiran dari 40 jam pelajaran berarti 36 jam pelajaran. Berarti jika Bapak Ibu ingin izin dan sebagainya, tolong Bapak Ibu sudah bisa memperkirakan berapa jam saya izin, begitu. Ya Bapak Ibu, ya. Jadi maksimal itu 4 jam pelajaran kalau Bapak Ibu ingin izin. Itu syarat minimal kelulusan, ya. Kemudian Bapak Ibu hadir di ruang kelas maya, ya, 30 menit atau maksimal adalah 1 menit sebelum kegiatan dimulai. Untuk apa? Mengantisipasi jika ada trouble, ya. Jika HP Bapak Ibu error, hang, jaringan error, hang, dan sebagainya. Ya Bapak Ibu, ya. Kemudian tidak mewakili kepesertaan kepada orang lain Bapak Ibu, ya. Kemudian peserta mengikuti dengan tertib semua pembelajaran, ya, sesuai dengan arahan dan skenario belajar dari setiap narasumber. Wajib mengisi biodata, tentunya sudah, daftar hadir wajib, lembar evaluasi penyelenggaraan diklat nanti wajib, lembar evaluasi narasumber wajib, dan mengumpulkan semua tagihan dari semua narasumber, serta menjaga norma-norma etika pelatihan. Selama
kegiatan di kelas berlangsung, wajib berpakaian rapi dan sopan. Ya. Jadi tidak dibenarkan memakai kaos atau daster, Bapak Ibu. Begitu, ya. Berpakaian kita seperti berpakaian formal, berpakaian saat kita mengajar di sekolah, ya. Kemudian Bapak Ibu cek kesiapan HP, Android dan laptop Bapak Ibu untuk bekerja, gitu ya. Kemudian yang ke-15, peserta sudah dapat mengisi link absensi, itu sudah kami share, ya. Ada 2 grup juga sudah kami umumkan Bapak Ibu, ya. Kemudian jangan lupa di profil Bapak Ibu selain foto, Bapak Ibu tulis juga nama Bapak Ibu. Nama Bapak Ibu jangan nama samaran. Misalnya, ya, misalnya nama Bapak Ibu adalah Ibu Rahma Kurniawati, ya. Kan kami taunya Ibu Rahma Kurniawati di biodata maupun di absen, ya. Tapi Bapak Ibu nulisnya di profil itu Nia gitu, Bu Nia misalnya, ya. Atau nama saya Widya Ningtyas Sistaning Room. Tapi saya tulis di profil WA saya itu nama kecil saya Cemplok gitu, atau Wowo gitu kan. Jadi nanti narasumber bingung mau nilai Bapak Ibu mana nih. Widya kok nggak ada, Widya nggak ada, padahal saya nulisnya Cemplok gitu, ya. Atau kemudian Pak Suhanda dengan tim lihat Bapak Ibu masih banyak kekurangan gitu. Lah, mana ini Widya Ningtyas Sistaning Room? Saya nulisnya Cemplok. Nah, jadi itu ya. Kemudian yang terakhir adalah semua aturan yang belum kita sampaikan di orientasi program, ya, serta di lembar tata tertib yang di-share Bapak Ibu akan kemudian diumumkan menyusul Bapak Ibu. Nah, ini arahan orientasi program dari kami. Mungkin ada tambahan dari Pak Suhanda dan tim, dan juga dari narasumber Pak Agung dan teman-teman. Kami persilahkan. Pak Suhanda, ada tambahan? Pak Suhanda? Oke. Ya. Mana orangnya aja nggak ada. Tidak ada ya? Oke. Nggak ada orangnya. Kemudian Pak Agung mungkin ada tambahan? Ya, Bu Wid. Ya, silahkan Pak Agung, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras Pak Agung suaranya. Kurang keras ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Suaranya Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di hari ini kita mulai diklat tatap muka online. Ini merupakan pertama kali mungkin untuk diklat tatap muka online. Selama ini kita selalu dengar tatap muka secara fisik. Nah, inilah yang menjadi kegiatan sehari-hari kita dan siswa pun, Bapak Guru juga semua ya, beberapa hari ini sampai mungkin menjelang Lebaran. Mudah-mudahan COVID segera berakhir dan kita semua bisa aktivitas seperti biasa. Untuk materi tadi saya men-share di WA Guru Bapak Ibu, ada materi yang kami berikan tentang bagaimana penyusunan soal HOTS untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, itu sebagai bagian materi semuanya yang inti. Dan nanti para narasumber akan memberikan materi masing-masing melalui PowerPoint, dan mungkin ada tugas-tugas yang diberikan oleh narasumber. Semoga pelatihan ini bisa berjalan lancar, dan harapan kami Bapak Ibu semua, ini karena online, mohon nanti pulsanya jangan lupa itu ya, setiap hari harus cek kalau pakai tethering. Tapi kalau yang di rumah sudah langganan Indigo mungkin tidak akan masalah. Yang problem tetap tahu-tahu habis pulsa dan bisa kontak nanti. Mungkin itu saja Bu Wid, tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Wid. Ya, silakan Pak Suhanda. Assalamualaikum Bu Wid. Abdul Syukur 32.
Oh, Pak Abdul Syukur ya, 32. Ya, silakan Pak Abdul Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan Ramadan yang ke-17 ini kita mendapat berkat dan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung kepada pokok masalah, Bu Wit. Ya. Itu kegiatan itu harus sampai jam 2 kita mengikuti atau gimana Pak, atau sesuai dengan mapel kita di bulan Ramadan ini gitu loh. Apakah kita harus selalu on time gitu loh dari jam 6.30 sampai jam 14.00 ya. Terima kasih Bu Wit. Terima kasih Pak Abdul Syukur. Jadi kegiatan kita ini sesuai dengan DPA kita, yaitu 40 jam pelajaran, jadi jam 6.30 sampai jam 12 Pak, bukan jam 14. Alhamdulillah ya. Jadi mulai dari jam 6.30 jadwal itu sampai jam 12.30 Pak. Oh iya. Jadi jam 12 kan kita sudah zuhur tuh Pak ya. Iya. Berarti kita karena ini bulan Ramadan, kita close materi itu jam 12 Pak Abdul Syukur, begitu. Ya, paham. Nah jam 12 sampai jam 12.30 itu kami berikan tenggat waktu. Mana tahu Bapak Ibu belum selesai untuk mensubmit daftar hadir, belum selesai untuk mengirim tugas-tugas, begitu Pak Abdul Syukur. Bu Wit, Ya, Pak. untuk tugas-tugas diserahkan sebelum selesai acara pelatihan kita ya. Nah, itu tergantung dari setiap narasumber ya Pak Abdul Syukur ya. Iya. Ya, tetapi memang limit penilaian dari kami semua adalah sebelum post-test. Jadi sebelum hari Jumat jam 10. Nah, jadi sesudah post-test selesai, olahan nilai itu sudah harus kami serahkan ke P2 KPTK di hari Jumat itu Pak, gitu. Ya Pak Abdul Syukur ya. Ya, lanjut lagi Bu Wit, itu masalah foto backgroundnya Bu Wit, kalau bisa pakai baju koko sama peci bisa nggak Bu Wit? Nggak usah pakai dasi gitu loh. Kan kita ustad. Pakai baju koko itu, pakai peci. Oh Kita gitu. nggak usah pakai dasi Bu Wit. Gitu ya Pak Haji ya. Oke. Iya. Baik. Ini nanti menjadi wewenang dari Pak Handa dan tim dari P2 KPTK untuk oke atau tidaknya. Oh iya Bu, saya tunggu Bu. Ya, nanti mungkin Pak Handa akan mempertimbangkan foto itu kan nanti untuk ditaruh di sertifikat Bapak Ibu tuh yang kepala BPSDM mewakili Pak Anies Baswedan. Nah, foto itu kan umumnya foto formal tuh Pak, ya kan? Kalau foto yang dipasang adalah foto berpeci dan memakai baju koko, itu nanti akan didiskusikan oleh Pak Handa ya, Pak Abdul Ya Syukur Pak, ya. Ibu. Terima kasih. Ya. Ya, nanti akan dijawab di grup atau langsung dijawab oleh Pak Handa ya. Ya siap, Toib. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih punya waktu 4 menit lagi untuk sesi organisasi program. Assalamualaikum ya. Kita akan tes Bapak Ibu. Ada tambahan lagi pengumuman? Boleh bertanya? Ya, assalamualaikum. Ya. Salam. Itu berkaitan dengan foto itu udah ketentuan dari BPSDM, nggak bisa dirubah-rubah Bu. Oh baik. Kaitannya dengan sertifikat. Iya, baik Pak. Baik Pak. Berarti Pak Abdul Syukur sudah ada jawaban dari Pak Suhanda ya. Ya, Toib Bu, Toib. Terima kasih Mas Landa. Aku nanya, tapi di WA nggak apa-apa kan? Bagus. Baik. Siap. Baik. Masih ada waktu dari Pak Handa, dari Bu Nia. Satu lagi Bu, Pak- mungkin boleh Bu, ke teman-teman guru, mungkin ada temannya yang mau ikut, silahkan. Kuota masih bisa 6 orang lagi. Alhamdulillah. Teman-temannya kali ada yang mau ikut, minta tolong Betul ada dari segera itu. ada dari Pak Rahmat nih. Kedengaran nggak? Terima kasih. Kedengaran. Ini kan kita maaf ya, kita guru agama Islam nih.
Nah, kita belum sholat duha, gimana nih? Kalau kita tadi kan kita bangun kena itu katanya kriteria. Gimana? Assalamualaikum. Pak. Salam ya Bu. Assalamualaikum dari Siti. Halo. Suaranya kurang kencang, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf nih dari Siti. Bu Siti ya. Sholat duha berarti itu namanya. Ya. Bu Siti. Jangan masuk lah. Bu Siti. Bu Titi. Bu Titi. Ya. Ini enggak jelas. Bu. Ini tadi saya udah lihat jadwalnya ya. Saya kan habis ini nulis surat. Kalau saya suratnya tadi, kalau dalam diklat dibiasakan kita ada coffee break ya. Ya. Sudah selesai ya SIM-nya. Enggak kalau ada waktu sedikit saja untuk Kayaknya 2 halaman ya di 15 menit mungkin begitu. Sayang Bu ya di Ramadan ini kalau kita lewat. Oke. Dikejar banget ya 2 halaman di skip. Ya, baik Bapak Ibu tadi usulan dengan Pak siapa itu ya nanti kita lewat WA grup ya Pak ya, kita akan